Sedikit kilas balik, pada tahun 2005 lalu terjadi longsor di TPS Alwi Gajah, Cimahi, Jawa Barat yang mengakibatkan satu perkampungan hilang dan 100 lebih korban meninggal dunia. Sehingga setiap tanggal 21 Februari diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Dan ini terlaksana atas kegelisahan para pemuda terkait dengan sampah yang ada di wilayah Serang dan dinilai masih belum baik dari segi pengelolaan serta masih belum disiplin dalam menyikapi persoalan sampah. Aktivis dari berbagai mapala dan juga komunitas pecinta lingkungan berkumpul di sini untuk melakukan dan diskusi. Kabupaten Serang dan Kota Serang itu menghasilkan sampah satu hari 300 ton. Hai, selamat datang di kanalnya Anissa Supono dan sore ini sekitar pukul 6:05 saya ada di tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA Cilowong. Jadi di belakang saya ini adalah tumpukan sampah dari wilayah Serang, kota dan juga kabupaten. Semua pembuangan akhirnya ada di sini. Nanti ini juga ada pengelolaannya. Tapi saya nggak ngomong tentang pengelolaannya. Jadi ini ada sekelompok anak muda yang peduli sama keadaan Kota Serang, terutama sampahnya ya. Kota Serang dan kabupaten. Ada Abah Alex. Abah Alex. Masih muda kok dipanggilnya Abah? Panjang ceritanya dari pagi sampai malam. Nggak usah jadi itu nanti sequel kedua ya. Oke, jadi Abah Alex ini adalah salah satu panitia yang lagi ngadain camping ceria di sini. Camping ceria di Cilowong dalam memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada tanggal 21 Februari. 21 Februari. Jadi setiap tanggal 21 Februari sampah aja tuh diperingati. Sebenarnya bukan diperingati tapi lebih ke mengingatkan kita gitu ya. Oke, ini kalau boleh tahu tujuannya bikin camping ceria di tempat pembuangan sampah akhir apa sih, Bah? Sebetulnya dalam memperingati Hari Peduli Sampah Nasional ini kita jarang-jarang gitu ngadain acara. Ya sebetulnya banyak juga, bukan cuma camping ceria aja. Ada beberapa rekan-rekan juga yang dalam memperingati Hari Peduli Sampah Nasional ini ada yang edukasi tentang sampah dan banyak segala macam. Jadi ada rangkaian ya? Ada rangkaian juga. Dari salah satu kegiatannya camping ceria. Ini salah ceria. satunya di tahun ini kita adakan camping ceria di Cilowong. Cilowong. Oke, kenapa pilih di Cilowong? Kenapa pilih di Cilowong ya? Karena ini hari untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, HPSN aja, untuk memperingati HPSN tentang sampah ya. Kita camping aja di Cilowong gitu. Camping aja di Cilowong gitu ya. Ini biar ngeliat juga gitu ya sebenarnya keadaannya gitu. Kalian itu berkontribusi. Saya juga berkontribusi ya. Terima kasih atas kehadirannya juga. Oke. Nah, Bah, kalau tadi kenapa dipilih Cilowong? Karena emang untuk mengingatkan kita juga Hari Peduli Sampah Nasional ya yang jatuh pada tanggal 21 Februari. Nah, ini sebenarnya yang menggagas ide ini siapa sih? Sebetulnya ini kita adain secara mendadak sih Teh. Secara mendadak. Tadinya kita cuma diskusi bareng beberapa mahasiswa dan pegiat lingkungan yang ada di kota dan kabupaten Serang. Kita ngapain nih untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada tanggal 21 Februari. Pas kita ngobrol ngarol kidul udah kemana-mana. Ada satu orang yang bilang, gimana kalau kita camping di Cilowong? Oh oke tuh, opsi bagus, pilihan bagus. Ya udah ayo kita kerjain. Ya dan saya juga ngurus izin ke pihak Cilowong dan ke DLH kota juga. Dan alhamdulillah akhirnya diizinin ya. Disinilah kita berada sekarang. Oh, oke. Targetnya siapa? Milenial kah? Anak muda kah? Atau nggak mandang siapapun? Siapa aja sih yang mau ikut, gak ada batasan umur selama dia masih peduli lingkungan dan dia juga peduli tentang sampah yang ada di sekitarnya. Ya kita ayo aja ikut gitu, siapapun itu. Oke, sekarang saya pengen tahu sebenarnya nggak cuma camping kan, pasti ada kontennya gitu kan. Apa sih di dalam camping ini nanti kalian akan ngobrol kah, akan diskusi kah, atau akan ada apa gitu? Untuk rundown acara malam ini kita akan ada diskusi bersama ya bareng semua komunitas yang ada di Cilowong hari ini.
kita diskusi ya, mungkin ada sesi tanya jawab juga tentang gimana keadaan sampah yang ada di kota dan kabupaten Serang. Itu cuma itu aja sih. Paling kita kalau yang bisa musik ya musik, gitar-gitar paling cuma gitu-gitu aja sih. Akapela gitu ya. Oke. Nah, ini kalau diskusi kira-kira narasumbernya atau diskusinya mengalir aja nih, tapi kan biasanya kalau namanya diskusi itu ada outputnya, ada hasilnya. Nah, ini hasilnya mau dikemanain nanti dari hasil diskusi ini? Sebenarnya kita ini karena acara dadakan ya, kita tidak menghadirkan narasumber karena ya ini pure dadakan gitu. Pure dadakan. Kalau kita acara dari sebulan yang lalu atau misalkan 2 minggu yang lalu, saya bisa ngundang mungkin beberapa aktivis yang sudah terkenal dan tapi juga melibatkan pemerintah gitu ya. Pemerintah juga, berhubung ini Senin kita Senin usulan, Rabu kita baru ngurus izin, Kamis juga kita masih ngurus izin, dan ya Kamis sudah fix, Jumat, Sabtu kita di sini. Oke, jadi emang prosesnya ini emang banget ya, cepat banget, ya. Gitu. Oke. Baik. Tapi kalau, tidak mengurangi sebenarnya goals kalian kan gitu bikin acara ini. Goalsnya itu apakah nanti peserta ini yang sudah ikutan diskusi mereka akan bisa mengubah mindsetnya, mengubah paradigmanya tentang sampah atau apa sih, Mbak? Sebetulnya dengan adanya acara ini saya pribadi sih pengen ngajak teman-teman baik ya pegiat lingkungan atau masyarakat umum dan lain sebagainya untuk mengkampanyekan khususnya buat diri sendiri ya. Kurangi sampah plastik, kurangi botol minuman sekali pakai. Jadi kalau bisa kemana-mana bawa tumbler. Itu salah satu misi saya dan rekan-rekan peduli sampah ya. Itu salah satu. Dan hasil dari acara ini sekarang lagi panas-panas juga nih kan, sampah yang ada di Kota Serang yang datang dari Tangerang sendiri. Ya kalau saya sih sedikitnya tidak mendukung hal itu. Soalnya di Kota Serang sendiri sampahnya pun belum dikelola secara maksimal Ya. Paling itu nanti pilihan selanjutnya lah. Tapi nanti kan kita juga berharap dari ngobrol-ngobrolnya dari diskusi ini juga bisa disampaikan ke pemerintah dalam hal ini dinas terkait gitu kan, bagaimana nanti ke depannya bisa lebih baik lagi pengelolaan sampah. Bahkan dulu saya sempat dengar juga ini tumpukan-tumpukan sampah ini sebenarnya mengandung gas kan gitu kan. Dan sewaktu-waktu kalau tidak dikelola dengan baik kan bisa. Kalau dengan baik bakal beracun juga. Nah itu dia. Dan ini juga dekat dengan pemukiman warga ya. Oh ya, di 2019 kan sempat longsor dan memakan korban 2 orang ya, dan sampai sekarang belum ditemukan karena kalau bisa lihat nanti ke bawah sana itu udah longsor udah jauh. 1 kilometer mungkin jauh ke bawah. Karena emang kontur tanahnya juga labil ya. Kalau di kontur tanah sih, tumpukan sampah yang udah semakin tinggi banyak banget gitu. Tumpukan sampah yang tinggi banget ya. Hujan besar, longsor ya. Ini juga mesti dipikirkan secara bersama gitu kan. Kalau pemerintah duduk bersama dengan tadi pegiat lingkungan ataupun juga yang peduli sampah gitu kan, sehingga bisa mendapatkan solusi terbaik ya, Mbak ya. Kalau saya sih sebenarnya mendukung aja sampah dari Tangerang kalau misalkan benar-benar dikelola dengan baik. Kalau cuma ya begini-begini aja, cuma datang kumpulin mau sampai berapa tahun cuma dikumpulin tapi nggak diolah. Kalau misalkan cuma dikumpulin aja, saya pribadi mengecam sampah dari Tangerang. Tapi kalau misalkan betul-betul dikelola dengan baik, mau sampah dari manapun ya silahkan aja buang di Serang gitu. Oke. Ini juga salah satu keresahan warga milenial. Ya. Sebelum kita closing nih ya, sebenarnya emang udah mau deket-deket maghrib sih ya. Udah agak remang-remang nih ya di sini. Nanti rencana campingnya di mana kalau boleh tahu? Kalau rencana camping, awalan saya sih rencana camping di bawah. Tapi oleh pihak Cilowong sendiri tidak diizinkan dan memberi tempat yang lumayan enak ada di bawah gedung di dalam ruangan. Di sebelah sana. Dan ini masih terus ada yang confirm ya nanti sampai malam masih sampai malam, targetnya berapa orang? Waduh, kalau target sih kita tidak menarget ya. Siapa aja mau datang, ayo. Mau sampai 100 orang pun, 200 orang pun nggak apa-apa gitu. Bawa tenda sendiri gitu. Bawa tenda sendiri, bawa minum sendiri, bawa makanan sendiri. Kalau yang punya pasangan silakan bawa juga sendiri. Nah, Mbak Alex, ini di penghujung obrolan ada pesan nggak yang pengen disampaikan buat
kaum milenial ataupun juga masyarakat Serang ataupun masyarakat pada umumnya yang nanti melihat vlog saya ini? Oke. Pesan dari saya untuk kalian semua, kurangi sampah plastik dan kemana-mana wajib bawa tumbler, jangan bawa beli minuman yang sekali pakai. Kurangi plastik, kemana-mana bawa tumbler. Oke, itu tadi dia ngobrol-ngobrol saya barengan Abah Alex ya, yang ternyata emang ini keresahan dari anak-anak muda di Serang ya, terkait memang pengelolaan sampah yang belum optimal, dan kita berharap juga ini menjadi masukan buat pemerintah, tidak hanya masuk tapi juga harus dipikirkan bagaimana solusinya. Dan jika pemerintah juga tidak bisa memikirkan sendiri, artinya bisa bersama-sama gitu kan dengan pihak-pihak lain dan bergandengan tangan, karena sekali lagi sebenarnya sampah ini bukan urusan pemerintah saja, bukan urusan perorangan saja atau lembaga yang peduli tentang keadaan sampah, tapi juga semuanya. Selama dia manusia, dia harus peduli juga tentang sampah. Betul. Karena memang kita ngebuang sampah, menghasilkan sampah gitu ya. Oke, thank you banget, dan jangan lupa ya Abah Alex juga di subscribe ya, Anissa Sukono. Oke, itu dia tadi obrolan saya dengan Abah Alex, dan nanti kita ketemu lagi di vlog berikut. Serang Darurat Sampah. Camping ceria ya kan, dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional. Boleh tahu apa yang mendorong kalian ikutan camping ceria? Dari saya nih, kalau saya sih pertama ya pengen tahu juga ya, pengen cari pengalaman, karena saya sebelum-sebelumnya emang aku gabung di TBM Halalun. Itu Apa itu? Taman Baca Masyarakat Halalun. Jadi kami bergerak di 3 bidang. Salah satunya itu lingkungan. Oke. Lingkungannya khususnya untuk sampah ya. Jadi kita berfokus dari peduli akan sampah. Sebelum ini pun kita aksi. Sebelum kita cancer ini kita aksi memungut sampah. Kegiatan-kegiatan seperti ini karena untuk lebih ke saya aware sendiri, dan saya berharap kedepannya jika saya sudah baik, saya akan lagi berusaha untuk mengurangi sampah. Contohnya kayak belanja pakai apa? Belanja pakai handbag gitu ya, handbag, tas iya. belanja kayak bawa sendiri. Pengennya dari diri sendiri dulu di sini, kemudian semoga di sini banyak ilmu tentang pengolahan sampah, bahan sampah, karena saya sebenarnya pengen jadi penggiat Peduli sampah nasional. Apa sih harapannya? Kalau ya satu sih, jadi harapannya hanya ingin Serang bersih. Serang bersih. Pengelolaan sampahnya lebih baik lagi, dan kebersihan itu tanggung jawab semua masyarakat kan. Jadi harapannya ingin Serang lebih bersih, lebih indah dilihat. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Harapan-harapan? Anak muda loh ini loh. Kurang lah, nggak terlalu berlebihan banget. Tidak berlebihan, berkurang ya. Oke, di Jepang ya banjir juga. Wah. Dia bercerita dengan negara yang komparasi dengan negara yang lebih maju gitu ya. Tapi kenapa enggak ya? Iya. Jangan hopeless. Iya, Kita harus optimis. Betul, menghadap negara lain yang emang pengelolaan sampahnya lebih baik gitu, kenapa enggak gitu ya. Sama Oke. semua negara masih Benar. setiap manusia pasti menghasilkan sampah. Benar ya. Kita semua menghasilkan sampah ya. Kalau kita tidak ingin menghasilkan sampah ya mati. Itu aja sih. Kadang ngomong yang nggak penting juga tuh menghasilkan sampah. Ay, kok kita jadi gibah ya? Komunitas pecinta lingkungan berkumpul di sini untuk melakukan diskusi bersama mengenai kegelisahan tentang sampah. Dimulai dengan mendirikan tenda, menonton video tentang kejadian di Leuwi Gajah, berdiskusi, dan juga puncaknya ada pengibaran bendera raksasa dengan tujuan untuk mengkampanyekan kepada semua pihak bahwa sampah ini merupakan tanggung jawab kita semua sebagai manusia. Dalam diskusi yang mencair pun banyak ide-ide yang dikeluarkan dari sekelompok anak muda, mulai dari sampah organik yang juga perlu difikirkan, lalu juga ada keterlibatan peran swasta dalam hal ini juga CSR-nya, dan juga perhatikan patahan yang ada di sekitar TPSA Cilowong, karena di Cilowong pun pernah ada longsor dan itu memakan 2 korban yang sampai saat ini informasinya belum ditemukan. Dan diharapkan diskusi ini tidak hanya menjadi sebuah diskusi belaka, tapi juga ada action selanjutnya. Di acara ini juga
panitia mengajak pemerintah dan pihak manapun untuk bersama-sama berkolaborasi dalam rangka mencari solusi dan melaksanakan solusi itu secara bersama-sama agar terjalin harmonisasi dari semua pihak. Bagaimana cara kita berkontribusi dalam hal ini? Cukup dengan cara membawa tempat minum, tempat makan, dan kantong belanja sendiri sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai, dan itu bisa dimulai dari diri sendiri. Jadi, ajak teman-teman komunitas, organisasi, dan masyarakat sehingga kita semua punya kesadaran untuk mengurangi sampah.